ini saya sudah tidak diakui sebagai anak oleh ibu saya. Bahkan anak saya pun tidak diakui sebagai cucunya. Teteh sudah melamar kerja kemana-mana dan belum diterima ya. Kadang suami juga menyalahkan saya di depan anak, seperti saya tidak ada wibawa di depan anak. Beliau ini fatherless dan beliau menikah ternyata dari seorang laki-laki yang fatherless juga. Apakah luka-luka masa kecil bisa sembuh sepenuhnya tanpa perantara tenaga ahli? Dari seseorang perempuan ya, ibu muda mungkin di Pemalang. Beliau mengatakan bahwa saya dilahirkan dengan cara yang tidak baik karena lahir pranikah ya. Terus setelah itu saya sejak kecil diasuh oleh beberapa orang, oleh nenek dari ayah, nenek dari ibu, dan bahkan beberapa tetangga. Astagfirullahaladzim, sampai tetangga juga ya. Sejak kecil saya selalu dipukul, dihina, diusir dari rumah. Saat ini saya sudah tidak diakui sebagai anak oleh ibu saya. Bahkan anak saya pun tidak diakui sebagai cucunya. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana cara saya agar mampu menghadapi kehidupan ini, sembuh dari luka, lama memaafkan mereka, ikhlas tanpa bekas luka? Cukup berat ya teh ya. Cukup berat. Satu, lahir di luar nikah. Anak mah tidak salah ya. Kan keluarkan orang tua ya yang seperti itu. Saya tidak tahu sebagai anak harus seperti apa di dalam Islam. Coba teteh datang kepada Ustadz, mengaku bahwa Ustadz saya anak yang lahir di luar nikah. Apa yang saya bisa lakukan untuk kebaikan dunia akhirat saya? Satu itu ya. Kedua, bahwa teteh diasuh berpindah-pindah dari nenek, dari ayah, dari ibu dan sebagainya gitu kan. Itu tentu saja akan terjadi pola pengasuhan yang tidak konsisten. Selain orangnya berganti-ganti, pasti caranya juga berganti-ganti. Yang paling bahaya adalah orang-orang mengasuh ini kan ada nenek dari ayah, keluarga dari ibu gitu ya, dan bahkan tetangga. Ini pastilah konsepnya tidak sama ya. Kita tidak tahu. Misalnya ketika diasuh oleh nenek dari ibu, misalnya si nenek ini kecewa dengan anaknya yaitu ibumu, kecewa dengan menantunya yaitu ayahmu. Nah begitu kan keluarga dari ayah gitu kan, mungkin ada kecewa-kecewaan itu. Yang paling dikhawatirkan, makanya kenapa teteh sampai diusir, sering dihina segala macam oleh pengasuh-pengasuh yang ini keluarga itu, artinya teteh sedang dijadikan tempat sampah teh oleh mereka ya teh ya. Saya tidak mau mengatakan sabar, tapi tawakal sama Allah ya teh ya. Maksimal ikhtiar, maksimal doa. Nah ini sekarang kita sedang berikhtiar, bertanya pada saya ya teh ya, bagaimana cara menghilangkannya sampai anak itu tidak sebagai cucu. Pertama, datang ke Ustadz. Bagaimana dengan posisi teh sebagai anak lahir di luar nikah? Kedua, ini yang marah itu, kalau yang marah terutama dari ibu yang marah, mungkin ibu kecewa dengan sikap ayahmu. Nah mungkin kamu bisa nggak datang kepada ayah, meminta apalah, misalnya ayah mengatakan apa pada ibu atau lebih menerima saya atau apa, walaupun ini pasti tidak mudah, tapi susah sih, pasti susah. Gini aja deh teh yang paling mungkin. Teteh tiap habis sholat, sering saya contohkan ya, pasti berdoakan kita habis sholat teh ya. Kita begini ya, ya Allah sakit banget, berat banget saya menjalani hidup ini ya Allah, berat banget ya Allah, sikap orang tua, sikap ayah saya seperti ini terus katakan semuanya, ya Allah saya sakit, ya Allah saya terluka, sikap ibu saya gini terus katakan dulu semua lukanya sampai habis, katakan semua sambil pejamkan mata, karena harus pejam mata supaya apa? Supaya terjadi proses emosional imagery, emosinya keluar dan terbayang kejadiannya. Setelah itu kita mengatakan semuanya, itu live review terapi, timeline terapi, kemudian memasrahkan sama Allah, ya Allah berat banget ayah saya seperti ini, ya Allah saya tidak berdaya, saya serahkan padamu, saya pasrah ya Allah, bimbing saya harus melakukan apa, katakan. Itu yang disebut dengan pasrah orang yang beragama. Nah setelah itu ketuk titik-titik emosinya teh. Dugaan saya akan terjadi pengulangan yang terus menerus melakukan ini semua, harus sampai pada titik, pada kondisi teteh ngerasa bener-bener lega, bener-bener plong. Anggaplah teteh melakukan sehari 2 kali, mungkin sebulan teh, mungkin sebulan baru habis semuanya, karena kebayang lapisannya banyak sekali lukanya, termasuk dari lingkungan semuanya kan, dari nenek segala macam dihina dan sebagainya. Bayangkan semuanya teh, waktu umur sekian aku mendapat perlakuan ini, waktu ini aku terus bismillah dengan pejamkan mata. Bukan teteh yang membuat skenario ingin melihat saya waktu umur sekian, enggak, tapi dengan pejamkan mata akan dengan sendirinya
artinya saya suka mengatakannya itu kehendak Allah. Itu dari Allah. Allah bukakan film gitu ya, memori. Jadi terbayang semuanya satu persatu. Mungkin hari ini ketika Teteh melakukannya habis sholat duha sekian banyak, agak plong dikit tuh. Pas misalnya Teteh habis zuhur, sholat lagi ternyata dan melakukan ini lagi ternyata yang itu masih keluar. Yang tadi yang terbayang di duha masih keluar, artinya belum selesai. Terus pas lagi asar ternyata sudah berubah bayangannya. Berarti yang ini sudah agak selesai. Terus Teh, terus. Dan sekali lagi, dugaan saya luka Teteh banyak sekali Teh. Coba lakukan apa yang saya contohkan tadi. Kalau Teteh ingin lebih jelas, boleh beli bukunya ya, Menggapai Hidup Bahagia dengan Dep Terapi ya. Tapi jangan lupa sekali lagi, datang dulu ke Ustadz ya Teh ya, untuk memastikan kita harus seperti apa. Bismillah Teh ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan Teteh. Semoga Allah berkahi Teteh dengan semua yang terjadi, kan bukan kehendak. Ini dari Bekasi. Saya mau tanya Bu, tips atau cara untuk saya bisa menjalani hidup lebih lapang hatinya dan lebih ikhlas dengan ketetapan yang Allah berikan yang tidak sesuai dengan harapan saya. Oh, ini Teteh sudah melamar kerja kemana-mana dan belum diterima ya. Ya Alhamdulillah, Teteh sudah menyadari bahwa ini ketetapan Allah ya. Kan kalau Allah sudah tetapkan, rumusnya yang harus kita pahami dulu Teh. Kalau itu sudah terjadi, kalau itu Teteh tidak diterima, kan sudah terjadi. Artinya itu ketetapan. Nah, ketetapan tidak diterima itu, kita harus yakini bahwa itu yang terbaik dari Allah. Karena rumusnya semua yang terjadi pasti yang terbaik dari Allah untuk kita. Walaupun mungkin buat kitanya saat ini masih merasa kok gini sih gitu ya. Nggak apa-apa Teh, itu sementara. Teteh terus-terus aja, terus-terusan saja berdoa, ya Allah berikan yang terbaik, berikan yang Allah berkahi, berikan yang Allah ridhoi. Ya Allah, bila ketetapan ini terbaik untukku, mampukan aku untuk ridho menerima takdirmu. Sebagian ujung dari doa istikharah. Jadi kalau gitu gimana? Ya terus ikhtiar, karena kan manusia yang dinilai ikhtiarnya. Justru ikhtiar Teteh inilah yang menjadi pahala buat Teteh dari Allah. Ikhtiar dengan maksimal ikhtiar, maksimal doa, kemudian berharap terus sama Allah. Itu kan proses sabar yang tawakal, sabar yang berpasrah ya. Sekali lagi, maksimal ikhtiar, maksimal doa, berharap sama Allah, baru kemudian pasrah ya. Bismillah, lakukan ini terus. Tapi juga Teteh ada tambahannya, coba belajar dari pengalaman. Oh, waktu yang ini kurang tepatnya ini, waktu yang ini kurang tepatnya ini. Belajar dari proses-proses sudah sekian kali pelamaran itu kan pasti ada proses belajar ya. Terus-terusan yang jelas proses belajarnya adalah proses belajar mental. Supaya kita mungkin tidak menjadi individu yang ngotot atas keinginan sendiri, yang ngotot pada penilaian bahwa pilihan saya adalah benar terbaik buat saya. Jangan lupa, paling benar adalah pilihan Allah. Paling benar adalah ketetapan Allah. Oke. Dari Bangka Selatan. Saya seorang ibu bekerja merasa lelah dengan sikap suami dan anak yang tidak mengerti. Maksudnya tidak mengerti apa? Kadang suami juga menyalahkan saya di depan anak, seperti saya tidak ada wibawa di depan anak. Ini anaknya sikapnya agak kurang bagus ya, kalau diminta tolong susah, responnya lama. Tapi sayangnya si ayah bukan tentang berpihak ya, bukan ayah tidak bersikap lebih menguatkan proses pengembangan anak. Kan maksud saya gini, menguatkan itu bahwa ibu minta tolong itu adalah hal yang harus diikutikan oleh anak. Dia menjadi anak soleh itu, solehah itu ketika dia menuruti permintaan ibunya. Apalagi bukan permintaan yang salah, yang tidak boleh diikutikan, yang ke arah kemusyrikan, yang tidak benar. Tapi kalau permintaan tolong dalam pekerjaan sehari-hari ini kan normal sekali gitu kan, dan harusnya ayahnya bersikap, Kak ayo dong bantu mamahnya tuh ambilin. Misalnya ketika anaknya diem, atau misalnya ketika anaknya, apa sih mah? Kak atau Dek, bisa nggak jawab mamahnya jangan dengan suara keras. Dosa loh, bilang ah aja sama orang tua itu dosa. Coba bisa lebih baik nggak? Itu kan yang diharapkan, dan itu yang seharusnya. Tentu saja ibu ini menjadi lelah karena ternyata suami mungkin mengabaikan saja, membiarkan saja sikap anaknya yang kurang tepat kepada ibunya. Nah, kalau begitu harus bagaimana gitu ya? Coba bicara lagi ya, dari hati ke hati. Harus tenang dulu ya Bu ya, karena kan moda itu tenang, sakinah, mawaddah, warohmah ya. Tenang, dengan tenang, Teteh dengan tenang bicara. Ya gimana, kan kita mengasuh anak tuh harus sama, harus sama-sama, harus satu tujuan. Tujuannya Allah. Kita mendidik anak itu untuk ibadah. Contohnya kalau ibu nyuruh pada anak itu kan, kalau dia nurut kan dia akan dapat pahala dari Allah. Dan ibu juga menyuruh itu bukan hal yang enggak-enggak kok, membuat dia terampil. Misalnya apa? Tolong cucikan piring bekas makan misalnya, itu kan kayak gitu kan. Itu kan membuat keterampilan dia kan. Nah itu coba diingatkan pada suami. Semoga berhasil. Tapi balik lagi, gimana nih ya? Tetap aja tentu akan tidak mudah. Jadi yang paling penting adalah
sekarang selesaikan, finishing. Mungkin itu semoga itu bukan trauma ya, tapi kan kesel, kecewa, sakit hati. Tetap aja harus diselesaikan dulu, tetap aja harus dilakukan terapi depth-nya dulu gitu ya. Yaitu tadi angkat tangan, ya Allah suami saya tuh kok gini amat ya, bla bla bla. Ya Allah anak saya tuh kok gini amat ya, ya Allah tolong bantu saya. Terus katakan semua sambil pejam mata supaya 5 proses terapi terjadi sambil ketuk titik emosinya. Terus menerus bicara pada bayangan-bayangan yang muncul, apakah suaminya, apakah anaknya, atau bahkan diri sendiri. Ketika misalnya keluar dari itu nggak apa-apa, siapa yang kebayang orang tua misalnya itu nggak apa-apa, terus. Pokoknya lakukan terus selesai sampai habis, berulang kali, sehari 2 kali atau sehari berapa kali. Bismillah, akan terjadi proses tenang dulu pada ibu. Karena setelah ibu tenang, maka ibu menghadapi siapapun akan tenang, bicara pada siapapun akan tenang, dan sikap ibu, ekspresi ibu akan tenang. Ini yang menjadi orang lain pun menjadi tertular ketenangannya. Jadi agak respon anaknya akan tidak terlalu nyebelin lah gitu ya. Coba ya, bismillah. Dari Teteh Karawang ya. Nah, Teteh ini tertarik dengan ilmu-ilmu psikologi dan dia sering ngikutin konten, dan kemudian dia menyadari bahwa sepertinya saya punya luka batin nih gitu ya. Dan gimana caranya untuk sembuh? Pertanyaannya, apakah luka-luka masa kecil bisa sembuh sepenuhnya tanpa perantara tenaga ahli? Bismillah Teh, bismillah ya. Nauzubillah min dzalik, bukan saya sombong. Coba Teteh praktekkan teknik mengeluarkan emosi ya, mengeluarkan luka, menyelesaikan luka masa lalu dengan tekniknya depth. Bukunya Menggapai Hidup Bahagia dengan Depth. Saya contohkan melaksanakannya gimana. Teteh pejamkan mata satu teori, emotional imagery. Ketika Teteh pejamkan mata, maka akan keluar bayangan-bayangan semua gambaran hidup Teteh. Itu adalah life review terapi dan timeline terapi. Kemudian Teteh mengungkapkan pada Allah, ya Allah, umur sekian saya pernah mengalami ini. Ya Allah, orang tua saya seperti ini. Ya Allah, terus saya luka. Ya Allah, saya sakit hati. Ya Allah, saya kecewa dan semuanya. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, saya tidak berdaya. Ya Allah, saya tidak berdaya. Saya serahkan padamu. Ya, katakan itu semua. Nah, caranya seperti itu. Kemudian untuk titik emosinya. Nah, itu saya contohkan caranya, dan untuk lebih lengkapnya supaya Teteh bisa melakukan sendiri, kan pertanyaan Teteh, bisakah sembuh sendiri? Bismillah, insya Allah bisa. Melakukan seperti apa yang saya contohkan tadi. Kalau lebih jelas, Teteh boleh beli bukunya ya, Menggapai Hidup Bahagia dengan Depth Therapy. Oke, coba ya. Dari Sidoarjo. Ini dari seorang istri ya, yang mengatakan bahwa beliau ini fatherless dan beliau menikah ternyata dari seorang laki-laki yang fatherless juga. Dan kemudian dalam perjalanan hidupnya awalnya baik, tapi lama-lama kok menjadi kurang bisa bekerja sama mungkin ya gitu ya. Nah, ini yang menarik di bawah nih. Tadinya si perempuan ini, si ibu ini dulu menikahi laki-laki ini berharap laki-laki yang akan jadi suaminya ini akan memberikan kekosongan fatherless dirinya. 2 kurang tepat ya. 1, perbaiki niat Teh. Mbak, mungkinnya Sidoarjo, Mbak, perbaiki niat Mbak. Nikah itu kan tujuannya ibadah ya. Tujuannya ibadah. Nah, jadi untuk apa? Ya untuk Allah. Dan jalani semua hidup dalam rumah tangga itu untuk ibadah kepada Allah. Pernikahan, rumah tangga adalah ibadah paling lama. Kalau bisa sampai ajal memisahkan tanpa ada masalah berat, dan menikah juga rumah tangga itu adalah permasalahannya berat ya. Jadi itu tuh niatnya. Nah, ini kan niatnya Mbak untuk menjadikan suami sebagai pengganti ayah gitu kan. Karena aku fatherless, aku kosong ruang ayahnya. Itu kan salah ya. Udah lewat nggak apa-apa. Terus kemudian ternyata suami juga fatherless. Nah, artinya punya kondisi yang benar, yang sama. Teteh kekurangan sosok ayah yang buat perempuan itu kan, ayah itu sosok pelindung, sosok yang hebat, pujian ayah gitu ya, kasih sayang ayah, my father, my hero. Buat laki-laki perempuan sama, tapi kalau buat perempuan lebih pada untuk berlindung gitu ya ke ayahnya tuh. Nah, kalau untuk laki-laki, ayah saya adalah hero, tapi beda persepsi. Ayah hebat, ayah tangguh, ayah luar biasa. Aku akan seperti ayah, aku akan menjadi pelindung semua seperti ayah. Nah, ini suami tidak punya itu. Suami kosong dari itu. Suami butuh itu, butuh sosok yang memberikan kekuatan, yang tangguh. Istri membutuhkan suami yang siap disandari. Ya, tentu jadi susah. Wajar Teh jadi susah. Ya, wajar sekali ini jadi susah. Tapi kan kita tidak boleh menyerah, apalagi pernikahan. Pertahankan, niatkan betul kembali bahwa ya Allah, pernikahan ini untuk ibadah. Tidak akan ada perpisahan selain perpisahan itu untuk ibadah. Bahkan yang harus terjadi adalah akan saya pertahankan demi ibadah. Terus bagaimana? Selesaikan dulu luka. Luka dirimu ternyata dari 2 macam ya. Kondisi sekarang yang asalnya kebayang yang berharap dapat suami seperti ayah yang hebat gitu ya. Ternyata tidak, ini kan
di masa kini aja udah terluka dan menggali luka masa lalu tentang ayah yang tidak berperan sebagai ayah, yang fatherless itu. Jadi pejamkan mata, katakan sama Allah, ya Allah suami saya bla 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 bla, ya Allah ayah saya bla bla bla, semua lakukan itu ya. Dan kemudian tadi pejamkan mata supaya terjadi emotional imagery, kemudian supaya emosinya keluar, lakukan semua, ungkapkan semua pengalaman masa lalumu ya, live review terapi sampai menemukan waktu tertentu. Waktu itu ayah begini, waktu itu suami saya begini, padahal saya maunya suami membantu saya atau melindungi saya gitu, misalnya gitu kan. Itu surrender, ya Allah terus, dan ke titik emosinya. 5 teknik terapi, 6 teknik terapi akan menjadi satu depth. Caranya seperti itu sudah saya contohkan, tapi kalau mau lebih jelas mungkin bisa dilihat di bukunya ya, Menggapai Hidup Bahagia dengan Depth Terapi. Sampai ketemu di pertanyaan berikutnya ya.